Kebakaran menghanguskan lapak barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur siang tadi. Api juga membakar 4 kontrakan dan 2 sepeda motor yang berdekatan dengan lapak barang bekas. Petugas damkar berusaha memadamkan api yang membakar lapak barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur siang tadi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Sedikitnya 4 unit kontrakan dan 2 unit sepeda motor ikut terbakar karena posisinya berdekatan dengan lapak barang bekas. Petugas sempat mengalami kendala lantaran sempitnya akses menuju lokasi dan tidak adanya sumber air. Api diduga berasal dari lantai 2 lapak barang bekas. Awal apinya itu dari rumah pemilik lapak, yaitu di lantai 2, terus langsung merambat ke sekitarnya. Berapa kontrakan, Bang? Kalau kontrakan belum itu ya, tadi kurang lebih ada berapa gitu kontrakan. Sekitar 4 tadi ya, Bang? Kurang lebih 4 kontrakan. Sama sepeda motor? Itu masih ada yang masih utuh, masih ada. Ada sepeda motor juga ya, Bang, tadi? Sepeda motor juga ada, yang seperti kata menimbulkan letupan, dari sepeda motor itu sendiri. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Akibat angin kencang, sebuah kapal tongkang oleng dan menghantam 4 rumah warga di pinggiran Sungai Musi, Palembang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu. Keluar, Bu! Warga pinggiran perairan Sungai Musi kawasan Bagus Kuning Pelaju, Palembang dikejutkan dengan peristiwa sebuah kapal tongkang berukuran besar menabrak rumah. Warga pun panik dan menyelamatkan diri. Kapal tongkang Pulau 3 yang sedang berlabuh di lokasi kejadian diterpa angin kencang. Akibatnya kapal terseret angin dan tabrak 4 rumah warga yang terletak di pinggir Sungai Musi. Yang pada saat itu kronologisnya tongkang Pulau 3 tersebut dalam keadaan berlabuh di seputaran perairan Sungai Musi. Kapal tersebut memang keadaannya berlabuh, namun karena angin yang kencang dan kuat sehingga membuat kapal tersebut langsung melarat dan menabrak ke rumah-rumah korban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian material akibat kerusakan rumah warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita ke informasi tanah longsor di Kabupaten Garut, Jawa Barat, di mana mengubur 15 rumah warga serta menutup jalan provinsi. Tanah longsor terjadi di Kampung Sawah Jeruk, Desa Sukamulya, Garut, Jawa Barat. Akibat tanah longsor, 15 rumah warga tertimbun. Saudara-saudara, longsor juga memutus akses yang menghubungkan Pangalengan Kabupaten Bandung menuju Ranca Buaya, Garut. di Kampung Sawah Jeruk, Desa Sukamulya. Longsor terjadi sekitar pukul 6 pagi. Dan yang 15 sudah tertimbun. Ya. Jadi ini dari sisi rumah, kemudian isinya juga. Kemudian dari sisi akses memang ini adalah jalan provinsi. Alhamdulillah tadi juga dari provinsi sudah mengirim doser. Tapi karena tanahnya masih bergerak, ya sampai tadi juga masih bergerak, jadi tidak bisa, dasar tersebut belum bisa dioperasikan. Dan menghancurkan beberapa bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga sempat menyelamatkan diri. Saudara-saudara yang ada di luar Talegong, mohon diketahui bahwa dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Longsoran dari atas. Hujan deras yang melanda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengakibatkan tanah longsor. Akibatnya akses jalan penghubung antar desa di lereng Gunung Sumbing terputus. Tanah longsor yang terjadi di lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Desa Windusari, Magelang, Jawa Tengah, memutus akses jalan penghubung antar Desa Windusari dan Gendang Rejo. Tanah longsor terjadi setelah Kabupaten Magelang diguyur hujan deras sejak Rabu siang. Diduga kontur tanah di daerah ini labil. Untuk itu langkah pertama kita untuk akses air bersih dulu. Masyarakat Gondang Sari kita minta untuk segera berbenah pralon tempat air yang sudah rusak terbawa longsor. Kemudian kita tunggu tim dari DPUPR yang dalam perjalanan. Nanti kita sampaikan
kira-kira ada alternatif jalan yang terdekat untuk menggantikan akses jalan ini. Dampak terputusnya akses jalan membuat warga harus memutar arah jika harus keluar desa. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, petugas menutup jalur ini dengan garis polisi dan warga diminta menjauh dari lokasi kejadian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Korban banjir di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara protes lantaran sudah lebih dari sepekan mengungsi tidak kunjung mendapat bantuan. Namun pemerintah setempat menampik protes tersebut. Itu tenggelam, kami yang tenggelam ini sangat sedih sekali. Mendukung kalian deh, mendukunglah, semua mendukung, semua mendukung. Warga Kelurahan Sinaksak, Simalungun, Sumatera Utara ini protes lantaran pemerintah setempat tak kunjung menyalurkan bantuan banjir. Di rumah, yang pertama kali, tolong, itulah permintaan kami rakyat manajer ini. Padahal sudah 2 pekan ia mengungsi di kantor kelurahan dan belum ada solusi dari pemerintah untuk banjir itu. Tinggi apa Bu? Air di udah rumah sampai Bu? Rumah, udah tenggelam. Jadi Bu sekarang di mana tidurnya? Di sini samping kantor lurah ini. Ini aku mengontor apa? Udah 2 minggu ke lantar. Semua ayamku mati. Lemariku semua hancur. Janji hari itu bulan 8 akan dibuka. Gorong-gorong. Sampai tunggu saat ini tidak ada dibuka. Namun kecamatan berdalih sudah mendata seluruh korban banjir untuk bantuan. Membantu masyarakat untuk masalah pengangkutan barang-barangnya dan kemudian yang barang-barang termasuk berharga lah, penyelamatan lah, dan menempatkan di posisi di tempat pemerintahan lah, seperti Arungguan, kantor. Sekitar 40 rumah terendam banjir dan sebuah rumah ibadah nyaris tenggelam. Banjir juga merendam ruas jalan lintas Sumatera Pemantang Siantar, Medan. Kemacetan pun tak terhindar hingga dialihkan. Bahkan derasnya banjir sampai merendam rumah warga di sekitar jalan lintas Sumatera. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, selain merendam rumah warga, banjir yang terjadi di Cilegon, Banten juga merendam jalur rel kereta api yang biasa mengangkut batu bara. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, polisi dan TNI mencari dan menyisir warga yang terjebak banjir di Kelurahan Kubangsari, Cilegon, Banten pada Kamis pagi. Pencarian dan penyisiran dilakukan di rumah-rumah warga yang terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Para korban banjir menyelamatkan benda-benda berharga agar tidak ikut terendam banjir. Sekarang ada kira-kira 6 meter, Pak. Enggak, tinggi airnya semana? Segini Pak. Iya. 1 meter lebih? Iya, segini. Itu terendam semua rumah Ibu? Hah? Itu rumah Ibu terendam semua? Iya, penuh semua, Pak. Bu, sering belum? Paling dalam itu. Ini banjir kayak gini sering? Sering-sering juga, Pak. Dan kita juga udah melakukan penyisiran ke dalam. Memang ada beberapa titik yang memang sudah kita sisir dan mereka udah evakuasi mandiri. Untuk saat ini tidak ada yang minta dievakuasi. Ada 1 tempat di klinik Medika, mereka meminta untuk ada beberapa orang yang tidak mau dievakuasi. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam jalur perlintasan kereta api. Jalur kereta api pengangkut batu bara itu belum bisa dilalui. Banjir akibat derasnya guyuran air hujan yang turun membuat aliran sungai meluap hingga terjadi banjir. Buruknya saluran drainase dan pendangkalan aliran sungai akibat penyempitan juga membuat air tidak dapat bergerak dan merendam ratusan rumah warga. Para korban banjir mengungsi ke rumah tetangga dan saudara yang tidak terkena banjir. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.